Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan November, ya, bulan ke-11 dari tahun 2020 ini, dan kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena hingga saat ini saudara dan saya masih diberkati oleh Tuhan dengan tubuh yang sehat, keluarga yang utuh, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena begitu besar kasih-Nya kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita tentu akan renungkan satu bagian daripada firman Tuhan, dan kita akan baca dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15 yang bunyinya demikian. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini ada cerita dari seorang wanita, yaitu yang bernama Lydia, dan dia terkenal sebagai seorang pedagang kain ungu, ya, dari kota Tiatira. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada masa itu kain ungu adalah kain yang termahal, ya, yang biasa hanya dikenakan oleh para bangsawan pada saat itu, ya, dari kalangan bangsa Yahudi. Nah, kita melihat di sini seorang wanita yang boleh dikatakan pedagang besar, ya, pedagang yang sukses tentunya. Kenapa? Karena dia berdagang, ya, bahan-bahan atau barang yang mahal. Dan ini boleh dikatakan Lydia bukan seorang wanita yang biasa. Tetapi kita melihat di sini Lydia, ya, dia ini orang yang ternyata takut akan Tuhan, ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang, ya, ada banyak orang-orang yang sudah kaya, kemudian mereka sudah banyak mengesampingkan, ya, Tuhan dari kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa mereka sudah sanggup untuk melakukan semua di dalam kehidupannya. Karena mereka punya semua, artinya harta, punya uang, ya, sehingga mereka dapat melakukan apa saja. Tetapi kalau kita lihat pada saat itu, ya, di dalam komunitas Yahudi ini, seorang wanita yang bernama Lydia, dia seorang yang kaya tentunya karena dia pedagang kain ungu seperti yang kita sudah baca tadi. Tetapi pada saat Rasul Paulus bersama dengan rombongannya melewati tempat itu, mereka mencari tempat ibadah, lalu mereka beribadah di sana, di komunitas Yahudi pada saat itu. Lalu Rasul Paulus dan teman-teman sepelayanannya, ya, bertemu dengan sekelompok wanita, dan salah satu adalah Lydia. Dan Lydia ini sangat istimewa sehingga dia tercatat di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini seorang yang
sangat istimewa karena tercatat dan namanya jelas, ya. Ada banyak orang-orang yang juga sempat tercatat di dalam Alkitab tetapi tidak jelas namanya. Orang-orang yang jelas namanya disebutkan, ya, dia orang-orang yang sangat berkenan di hati Tuhan tentunya, ya. Kita ingat ada beberapa, ada wanita yang pendarahan, disebut saja, saudara, tapi namanya tidak, ya. Ya, kemudian seorang wanita dari yang anaknya sakit, ya, anak sakit, kemudian datang kepada Tuhan Yesus, dia juga disebut hanya seorang wanita saja, ya. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, Lydia seorang wanita yang istimewa. Kenapa? Karena dia, ya, walaupun seorang yang kaya raya, saya katakan, karena seorang pedagang kain ungu, tetapi dia mempunyai sikap yang benar di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-13, ya, kita melihat dia datang berdoa di rumah Tuhan, ya, di tempat sembahyang Yahudi. Ayat 13 tadi kita baca, di mana Rasul Paulus bertemu dengan dia. Kemudian setelah dia bertemu dengan Rasul Paulus dan Rasul Paulus mulai bersaksi tentang Yesus, tentunya. Lalu pada ayat ke-14 dikatakan di situ dia membuka hati dan mendengar dan belajar firman Tuhan. Ini adalah satu sikap, ya, yang rendah hati dari seorang yang kaya raya, ya. Sebenarnya dalam komunitas dia, ya, dia sudah cukup. Dia orang yang tekun berdoa, suka beribadah, ya, di ayat yang ke-13 tadi. Tetapi pada saat Rasul Paulus bersaksi tentang Yesus, kemudian dia dikatakan di situ dia membuka hati dan mendengar, bahkan belajar firman Tuhan di ayat 14. Lalu tidak berhenti sampai di situ, saudara. Tentunya Rasul Paulus mengajarkan bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan, ada pengampunan dosa, ya. Kalau saudara ingin dosa saudara diampuni, ingin, ya, hidup saudara diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal, saudara harus percaya kepada Yesus, tidak kepada orang lain, tidak kepada kebaikanmu, tidak kepada kekayaanmu, hanya kepada Yesus saja. Dan Bapak Ibu Saudara, kita melihat di ayat yang berikutnya, ayat ke-15, ya, bagaimana kita melihat tadi, ya, Lydia, kemudian dia bersama keluarganya dibaptis. Baptis itu adalah menunjukkan bahwa dia percaya kepada Yesus. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan juga itu sebagai bukti, ya, bahwa dia beriman kepada Yesus, ya. Dan dia mau tinggalkan hidupnya yang lama. Dia mau dikuburkan di dalam baptisan, kemudian dia bangkit kembali dengan satu pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini Lydia benar-benar menjadi satu kesaksian bagi setiap orang percaya, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan pada malam hari ini, mari kita, ya, belajar dari seorang Lydia, ya. Siapapun kita, mari kita benar-benar tekun dalam berdoa, tekun dalam beribadah, kemudian rajin mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita dapat diubahkan oleh firman Tuhan itu. Dan kemudian kita melihat Lydia, ya, dia mulai melakukan bagiannya, yaitu apa, saudara? Kita melihat bagaimana Lydia, ya, di ayat yang ke-15, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, ya, Lydia, dia tahu, dia ingin supaya Rasul Paulus dan teman-temannya menginap di rumahnya. Tujuannya apa, saudara? Dia ingin melayani, ya. Yang pertama, dia ingin melayani.
Nah, ini bentuk daripada seorang yang mengasihi Tuhan, dia melayani sesama. Nah, dan dia buktikan itu dengan cara melayani Rasul Paulus dengan teman-temannya. Dan kemudian tidak berhenti sampai di situ tentunya. Lydia kemudian dia mulai belajar lebih dalam lagi, dan terlebih lagi daripada itu, Lydia kemudian mulai melayani keluar. Saya yakin bahwa Lydia setelah dia mengerti tentang firman Tuhan, tentang siapa itu Yesus Kristus, kemudian dia mulai bersaksi kemana-mana. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bukan satu kebetulan seorang Lydia bertemu dengan Rasul Paulus di rumah ibadat daripada orang Yahudi. Dia bertemu dan mendengarkan kabar sukacita. Oleh karena itu setiap kita yang sudah tahu tentang kabar sukacita itu, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, di mana di dalam nama Yesus Kristus ada pengampunan dosa, ada keselamatan, dan ada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari seorang Lydia. Siapapun kita, latar belakang apapun kita, kalau kita mau belajar untuk melayani Tuhan, melayani siapa saja, melayani orang-orang, dan kita kabarkan kabar sukacita itu, dan saudara dan saya, kita akan diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.